Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Ini ada pertanyaan dan juga saran, ada masukan. Oke, saya dengarkan. Dan saya mau ngerespon komentar dari, aduh sebentar nih loginnya saya beda ternyata. Mungkin akan bisa jadi lama video pagi ini teman-teman. Ngobrol-ngobrol kita, cerita-cerita ngawur kita ya. Cerita ngawur saya kok kita. Ini saya mau nanggepin semalam, saya bangun jam 12-an langsung konten, tidur lagi, nggak kalau saya ngantuk lagi jam 4 ngeletak lagi, bangun subuh lagi gitu. Di sini ada dari Pak Pasir Putih ya. Ini lama nggak nongol kemana beliau ini. Pripun kabarnya Masku? Semoga sehat selalu. Penghasilan TikToknya ada berapa per bulan nih? Oke, terus lanjut lagi nih Pak Hamzah nih, Hamzah Official ya. Pertanyaannya, bahas akunnya lagi Mas, pengen tahu perkembangannya. Ini ada lagi ternyata. Share pengalamannya Mas, dari yang hampir jadi tiba-tiba merosot, terus kena ban, terus mulai dari yang awal brutal konten sehari sampai 100, terus mulai dikurangi jumlah uploadnya, bikin satu YT dirangkum sama Mas. Selama ini kan terpisah-pisah, bikin satu video menceritakan dari awal sampai sekarang dan seru banget pastinya. Sekalian juga nambah-nambah ilmu buat saya yang masih pemula. Wah, ini saya juga masih pemula, brother, dulurku, saudaraku, pokoknya panjenengan semua yang berkenan nonton video-video saya ya. Saya ini masih pemula, jadi ini adalah proses pembelajaran saya. Kalau ada benarnya silahkan diikutin, kalau ada salahnya jangan. Dan teman-teman yang sudah testing, berhasil, yang sudah sukses, boleh di-share knowledge-nya. Dan siapa tahu nanti kita saling bisa membertumbuhkan, menebarkan sinyal-sinyal energi kebaikan, sinyal-sinyal semoga rezeki kita bisa sukses berjamaah. Dari kampung, dari desa, dari manapun, jangan menyerah. Pilih angle terbaik untuk kita bikin konten video ya. Dengan gaya kita, perbaiki setiap hari. Oke, saya akan cerita mengenai akunku, perkembangannya. Saat ini perkembanganku jeblok. Kalau orang Jawa jeblok apa tuh? Tumbang. Tapi saya pantang menyerah. Setelah saya waktu itu pertama ya nyoba-nyoba, di awal dulu kena banned 2 akun, tewas. Akhirnya saya tuh berbes milih juga waktu itu mulainya. Terus duit saya yang sudah saya coba cari-cari hilang di awal-awal ya teman. Jadi mungkin saya runut dari awal lagi ceritanya. Saya dulu kenal TikTok affiliate itu dari juniorku yang dia itu ngikut jualan somaiku. Dia salah satu orang yang ya kayak affiliate jatuhnya ya, apa gimana ya, kerja sama saya, reseller lah bahasaku gitu ya, jualan jarak jauh. Beliau tinggal di Pacitan, Jawa Timur, yang waktu itu tuh awalnya terkena hutang banyak, terus tak ajak join, dan ternyata dia jadi yang nggak kenal online dia. Terus saya belajar, dia fokusnya di Tokopedia, terus dia menjadi salah satu reseller dengan penjualan tertinggi waktu zaman corona. Dia itu bisa tembus sekitar 30-an juta sebulan penghasilannya dari jualan somai, hanya seorang reseller waktu itu ya. Terus ya akhirnya setelah berproses gitu ya, dia tuh nyoba-nyoba TikTok dan ternyata berhasil. Dia sekarang malah jadi seller penjual obat hama sapi, apa kurap sapi atau luka apalah kayak gitu, sapi, kambing kayak gitu deh sekarang. Dan dari situlah saya cerita, gimana caranya nih dia ngasih buku kitab hitam waktu itu, PDF segala macam, tapi saya nggak ngerti bacanya, bingung karena antar muka otak saya ini udah kebanyakan di Facebook Ads gitu ya, sudah apal betul titiknya di mana, ngiklannya di mana. Saya dengan berapa tahun dari 2020 sampai 2024 ya, itu otak saya udah isinya kalau nggak YouTube ya sudah Facebook Ads gitu ya. Nah, berpindah ke TikTok itu ruwet ya, akhirnya coba-coba gagal, terus saya coba-coba langsung saya hajar iklan ceprot karena otak saya udah biasa ngiklan di Facebook. Nggak ada sebuah usaha yang tanpa modal menurut saya gitu. Saya udah biasa ngiklan, saya gaspol aja, closing dengan gaya yaitu saya ngambil konten dari saya kan langganan ini ya, Canva. Saya ngambil video dari Canva, saya edit, saya kasih musik, jalan. Tapi beberapa kali akhirnya muncul lagi gayanya TikTok, kan bisa create video langsung dari produk yang kita ambil, dia langsung kayak nge-create video langsung saya up kan. Nah itu awal muasal saya kena, saya nggak sadar
ada notif, saya nggak ngerti notifnya di mana, kalau ada pelanggaran nggak ngerti, kan ada warning dulu kan, warning, saya hajar lagi, warning saya nggak peduli, warning terus, ya udah, saya kumpul-kumpul ada berapa ratus, 300-an ribu lebih, kena banned, saya ngadu ke dia, ya mas, udah makanya jangan main di herbal katanya, saya kan nanya, ente jualan apa, awal-awalnya dia tuh jualan herbal, saya ngikut, saya nggak ngerti kan, loh kok laku, saya dorong iklan laku, padahal setelah saya kalkulasi, pertama memang saya boncos itu teman-teman, saya nggak ngerti karena ngitungnya di mana, ngeliatnya di mana, sampai kayak gitu teman-teman, dan akhirnya, waduh, ya lenyap lagi, nyesek juga gitu, duit yang saya cari lenyap, terus akhirnya saya terus lanjut lagi, bikin akun lagi, coba lagi, dan saya tadinya menggunakan akun utama, akun yang masa iya sih akun pribadiku tak buat jualan gitu, itu ya tebel muka, malu kan, saya masa iya menampakkan diri gaya saya dengan jualan di TikTok gitu kan. Saya mau jualan di Wondes nggak bisa, somai Wondes saya kan nggak bisa karena produknya belum izin BPOM. Kalau somai itu kan harus BPOM ya teman-teman, dan nggak bisa PRT. Terus kedua, pengiriman juga tidak tersupport. Akhirnya ya sudah, saya coba create akun baru, dan salah satunya juga akunku ini. Sebenarnya akun yang pribadi bukan akun utama dulu. Saya create baru, coba nggak running, terus akhirnya yang tak utama kan ya sudah ya udahlah, saya buang rasa malu, keegoan saya gitu. Saya merasa sebagai orang berusaha, wah tak buang, tak nolkan itu, kagak ngaruh lah gitu kan. Ini karena ilmu baru, saya kosongkan kepala, saya mulai lagi, dan mulai di situ. Nah, di sini pun saya juga coba dengan iklan beberapa, sesekali iklan, sering iklan. Hasilnya di bulan-bulan apa ya? Itu udah mulai naik sampai di angka 1 juta lebih, kalau nggak salah 1,2, 1,4 gitu per bulan. Dan akhirnya karena saya terus itu, saya coba lagi dengan akun lain, saya bikin Wondes Nature, yang maksudku otakku tak gini, aku mainkan niche di herbal gitu, tak mainkan dan saya lepaskan ke admin. Sekarang dipegang admin, remuk-remukan, apakah karena brandingnya saya tadi yang udah kena, yang tadinya 1,5, bulan ini saya cek 100.000 penghasilannya. Jadi sangat sunyi gitu, dan saya nggak ngiklan. Terus untuk akunku utama, gara-gara saya ngikutin gaya-gaya waktu itu kan, saya ngikut si Kohen ya. Kohen itu saya ngikut storybook, beliau 50 video per hari. Wah, saya bilang, wah harus diikutin suhu nih, gitu kan. Akhirnya saya ngikut jebrot 50, tapi saya nggak bisa konsisten. Paling karena nggak nyampe 10 hari lah saya gitu. Saya dengan semangat gagah berani yang gembira, wah. Nah, terus itu terjadi, saya turunkan lah karena berat juga gitu, saya bisanya paling 30, terus ke 20, terus amburadul. Setelah itu amburadulnya itu view-nya kacau, terus penjualannya juga remuk. Ada yang FYP, waktu itu FYP-nya ya kue sus, terus alat pijet. Nah itu alat pijetnya tiba-tiba barangnya dinaikkan ceprot, lenyap lah, langsung nggak ada penjualan yang dari situ. Terus kue sus itu hilang, nongol lagi, rame terus, sekarang malah lenyap. Nah, yang terjadi sekarang penjualan saya ini turun. Yang biasanya ya di atas 1 juta ya sebulan, tak pantau bulan ini tanggal 30 ini saya baru dapat 500-an. Alhamdulillah, tetapi secara progres saya memang jadi akunku kacau balau. Karena tak turunkan, tapi produk view-nya turun. Jadi misalkan karena gara saya, terus saya ngikutin juga teman-teman, ada yang 5 video katanya bagus, saya ikutin gitu. Wah, saya view-nya gak naik per videonya, tetapi kumulatif produk view-nya turun, efeknya penjualannya remuk. Nah itu teman-teman. Dan akhirnya saya coba lagi naikkan, turunkan, dan ya sudah, akhirnya ini 2 hari ini saya coba lagi upkan, nggak peduli sekarang, udah saya kayak di otak saya udah kadung terlanjur di akunku ini, tak buat testing sekalian. Saya mikirnya gini, sehari 24 jam saya coba minimal kalau bisa 20-24 video per hari. Jadi per jam, nggak peduli view-nya. Yang penting masih ada view, nggak nol, saya gaskan aja. Semoga saya istiqomah dan kuat. Dan untuk testing selanjutnya, saya bikin akun kedua gara-gara saya ke banned. Jadi banned itu ceritanya saya bikin video dengan 2 akun. Nah, saya merasa bahwa akunku sama yang satu, jadi saya misalkan jualan bantal itu tak tarik ke akun kedua, waktu itu namanya Wondes apa ya? Wondes Emperor ya. Ya, terus saya bikinlah di akun kedua ini bantal ini. Di akun pertama udah nggak saya buat karena saya mau larikan niche-nya ke situ gitu, saya kelompokin.
Ternyata saya dengan gaya yang sama, tempat yang sama, kedetek re-upload. Padahal saya nggak re-upload, bener-bener video view saya masukin, saya reasonnya ditolak dan kena banned permanen. Wah, saya bilang, itu akun mulai bertumbuh, mulai bagus karena udah tak masukkan miss, ternyata kena banned permanen. Dan akhirnya saya move lagi, sekarang ke akun kedua tak move, tapi yang terkena malah racun tikus saat ini. Dengan ya lumayan view-nya oke, penjualan tiap hari ada, cuman komisinya yang kecil, Rp600 per closing. Jadi misalkan ada 10 aja 6.000 gitu. Tapi ya tak syukurin alhamdulillah. Di akun kedua ini saya coba pelan-pelan, saya ikutin gaya berbeda dengan sehari 5 video, saya pertahankan view-nya itu ya teman-teman. Dan coba saya kombinasikan juga, mulai tak masukkan ada beberapa racun tikus, gak cuma satu, ada 3 sekarang. Saya punya produk racun tikus plus arahnya tak arahkan ke kayak home living ya, tapi saya belum hajar banget, saya masih testing, saya jaga supaya view-nya masih oke dan nggak terlalu brutal. Nah, untuk akun pertama tetap saya akan brutalkan saja sekalian, karena saya turunkan remuk, saya naikkan juga masih ada harapan sebenarnya. Kalau saya naikkan, view-nya rendah, per video rendah, tapi kumulatifnya, jadi kumulatif produk view per harinya itu naik. Kayak kemarin itu produk saya naikkan lagi, jadi 20 VT per hari, 20 tapi saya potong jadi 17, itu naik jadi 5.000. Biasanya cuma 2.000 produk view. Jadi teman-teman ya udah, itulah yang terjadi di akunku yang utama. Udah tak sekalian cemplungin, sekalian ancur jadi cuman modalnya tak istiqomahkan saja untuk terus konten. Terus akun ketiga ya biarkanlah si Mimin yang handle. Sama lagi testing saat ini saya masih testing di akun keempat, yaitu untuk olahraga. Jadi ceritanya anakku tuh latihan bola seminggu tuh 4 kali. Terus saya bilang saya nggak ngerti bola, background bola 0. Tapi setelah saya kecemplung, saya jadinya ngesutin mulu. Anak saya record, taruh di YouTube. Terus saya bikin shot, terus saya coba iseng bikin IG. Meledak, ada yang FYP 1,6 juta videonya waktu itu, karena ada pemain timnas yang datang ke tempat latihan. Jadi ownernya tempat main bolanya anakku itu, dia yang mendatangkan pemain-pemain naturalisasi dari luar negeri. Jadi networknya ada, ditarik, suruh datang. Waktu itu lagi syuting es krim, dan saya salah satunya yang, karena saya selalu nge-record dimanapun dengan kondisi kamera yang 8K minimal 4K, kualitas premium ya, maksudnya kualitas 4K-nya itu ketendang, ternyata kedorong dan bisa FYP. Saya bikin 4 atau 5 video semuanya FYP, tapi yang tertinggi 1,6, yang lainnya masih di angka ribuan ya, 200.000, 300.000 gitu. Tapi kalau yang 1,6 itu yang gokil. Itu pun videonya saya salah ngedit. Jadi antara backsound sama video itu kepanjangan backsound dan belakangnya hitam. Gue bilang FYP memang crazy, nggak jelas, nggak. Saya berapa kali kena FYP itu overall memang ya masih video ngawur, bukan yang berberi konsep teman-teman ya. Jadi itu cerita saya. Jadi kalau ditanya perkembangan akunnya, yang akun utama ya remuk redam, yang akun kedua mulai bertumbuh tapi pelan-pelan, dan yes apa adanya. Akun ketiga drop juga karena saya perpindahan antara saya ke admin, tapi saya berpikir saya harus belajar untuk pendelegasian, karena mimpi saya TikTok ini nanti pada saat berhasil saya akan hire admin khusus, saya bikin kayak studio untuk live. Itu dream dan mimpi cita-citanya. Karena apa? Nggak bisa seterusnya usaha seperti ini kita sendiri terus yang berjalan, kita harus kolaborasi itu teman-teman. Pengalaman saya setelah mengelola So My Wondes gitu ya, saya dulu selalu berpikir kalau bisa saya kerjakan sendiri, ngapain saya bayar orang. Ternyata pada saat kita beralih menjadi seorang entrepreneur, wirausaha, itu tidak boleh teman-teman. Karena apa? Kita akan susah bertumbuh, tenaga kita terbatas. Kedua, kita akan membuka lapangan rezeki orang lain. Dengan kita membukakan lapangan rezeki kita insya Allah terbuka. Itu yang coba tak tanamkan di kepalaku. Makanya walaupun sesulit apapun, saya coba berusaha selalu menggunakan ya orang lain untuk di situ. Selain juga bagaimana kita mempercayakan diri untuk bisa pendelegasian tugas. Itu mimpi-mimpi yang coba saya bangun dan saya bangun teman-teman. Jadi matur suwun yang sudah komentar untuk ini, dan video pagi ini saya ngebahas masalah akunku terkini ya. Dan teman-teman yang baru mulai, semangat terus. Panjenengan juga punya kelebihan masing-masing, saya pun punya kekurangan. Ada kelebihan diambil silahkan, kalau kekurangan buang aja. Dan
lagi-lagi saya prakteknya ilmunya ilmu ngawur, pokoknya gaspol, gasken, sambil jalan saya pelajarin. Jadi kalau teman-teman nonton video-video saya terus ada yang salah, ya jangan diikutin teman-teman ya, karena memang cerita yang tak jalanin selama berproses ya itu gitu. Kadang ya bener, kadang yang salah, kadang ya salah terus, kadang bener sesekali ada yang bener, itu udah yang terjadi diri saya. Karena kalau saya nggak begitu, saya nggak mulai teman-teman. Kalau saya nggak langsung gasken, kapan saya mulainya? Menunggu saya diajari, menunggu pinter, kapan pinternya? Sedangkan waktu tiba-tiba kita sekarang udah OTW 2025. Jangan lupa mampir di TikTok saya untuk belanja. Ataupun jangan lupa di subscribe channel ini. Moga-moga 2025 bisa makin maknyus, bisa bertumbuh, bisa makin kontennya makin berkualitas, makin bisa memberi manfaat ke teman-teman semua. Kalau TikTok saya bisa berhasil, nanti saya akan sharekan juga knowledge-nya di sini. Dan teman-teman yang berhasil kemarin, thank you very much yang sudah ikutan live di saya, dan itu suatu kebanggaan bisa mengenal teman-teman semua. Dan yang mau komentar-komentar di sini, panjenengan orang-orang luar biasa, nggak peduli siapapun panjenengan, mau bos, non bos, mau orang bawah, bukan bawah, kita adalah sama, saling-saling pembelajar ya. Thank you very much, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.